Salam budaya. Karena banyak yang minta nih, Mbak, bikin dong gerak dasar tari Banyuwangi. Nah, sekarang kami akan memperagakan gerak dasar tari Banyuwangi. Ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya, perkenalkan saya sebagai narator Ana Zumratus Salihah dan teman saya sebagai peraga Mbak Nari Ratih. Untuk yang pertama, gebyar. Yuk Mbak. Nah, ini gerak dasar gebyar ya teman-teman. Dengan posisi tangan kanan lurus ke samping dan telapak tangan ke depan dengan posisi jari-jari membentuk bajul mangap. Dan untuk tangan kiri melingkar di atas kepala atau setengah lingkaran. Dan untuk posisi kepala juga mengikuti gerak tangan teman-teman. Untuk posisi badan ini menendak, tidak boleh hanya berdiri saja, tidak boleh, harus menendak. Dan posisi kaki kiri berada di belakang jinjit ya teman-teman. Kalau dari depan dilihat seperti huruf O. Nah, ini gerak gebyar. Baik, untuk berikutnya gerak lingkar atas. Yuk Mbak. Nah, ini ya teman-teman, gerak lingkar atas dengan posisi kedua tangan di atas kepala membentuk seperti huruf O atau lingkaran. Untuk posisi badan degek ya, ini degek seperti ini, nggak boleh tegap sama. Dan untuk posisi kaki ini membentuk huruf T kecil yang sebelah kiri sedikit maju ya. Dan kalau dari depan terlihat seperti ini. And next kita ada kniting, Mbak. Nah, ini sama kayak apa tadi? Betul, kayak yang pertama, gebyar. Untuk posisi tangan kanan sendiri sama ya teman-teman, lurus ke samping dan telapak tangan menghadap ke depan. Dengan posisi jari membentuk bajul mangap. Dan untuk tangan kiri, nah bedanya di sini teman-teman. Ini berada di depan dada dan membentuk bajul mangap dari jarinya. Untuk pandangannya, pandangan kepala mengikuti tangan sama seperti gerak gebyar tadi. Untuk badan juga sama, harus konsisten mendak. Dan next kita ke kaki. Nih, kakinya sama. Kaki kiri berada di belakang jinjit penuh dan dari depan terlihat seperti membentuk huruf O. Nah, ini kalau dari depan dilihat seperti ini ya teman-teman. Oke, next kita ngiwir ya teman-teman. Yuk Mbak, ngiwir Mbak. Nah, kalian pasti sering lihat kan di tari gandrung. Untuk posisi tangan sendiri, gerak ngiwir berada di atas kepala dengan jarak minimal 1 jengkal. Dan untuk posisi jarinya, untuk jari telunjuk ini menekuk di bawah, ya teman-teman. Untuk posisi badannya ini sama, harus degek ya. Untuk posisi kakinya, nah ini teman-teman, ini membentuk T kecil ya, dengan posisi kaki kiri sedikit ke depan. Kalau dari depan dilihatnya seperti ini. Next, ngayun ya teman-teman, Mbak. Nah, ini merupakan posisi ngayun dengan tangan kanan berada di atas kepala sama seperti ngiwir berjarak 1 jengkal dan posisi tangan kiri berada di samping pinggul sedikit maju ke depan. Untuk posisi badan sendiri ini sama mendak, bedanya pinggulnya sedikit ke kiri atau nyerong ke kiri. Nih teman-teman, pinggulnya teman-teman. Untuk pandangannya ini lurus ke depan, kepalanya sedikit dimerengkan ke kanan. Yuk next ke kaki. Nih kakinya membentuk T kecil dengan posisi kaki kiri menyerong ke kanan. Dan dari depan seperti ini. Oke, lanjut kita ada ngalang. Nah,
Untuk ngalang sendiri, tangannya lurus ke samping, kedua tangan lurus ke samping, yang kanan lurus ke kanan dan yang kiri lurus ke kiri. Dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan dengan posisi jari bajul mangap. Dan untuk badannya ini mendak ya teman-teman. Untuk pandangannya kita lurus ke depan. Lanjut ke kaki. Untuk kaki ini membentuk T kecil menghadap ke depan, tidak ke kanan maupun ke kiri. Baik, untuk gerak ngalang sendiri kita ada yang mendak ataupun tidak. Yuk Mbak, gerakan yang mendak Mbak. Nah, ini kita mendak ya teman-teman. Dan berikut gerak ngalang yang tidak mendak. Yuk Mbak, gerakan Mbak. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Next kita sangkah. Yuk Mbak. Nah, ini adalah posisi sangkah ya teman-teman. Dengan kedua tangan berada di atas kepala dengan jarak minimal 1 jengkal. Ini seperti membentuk huruf U ya teman-teman. Untuk jari-jarinya sendiri ini membentuk bajul mangap dan telapak tangan menghadap lurus ke atas. Pandangannya, untuk pandangan kita lurus ke depan dan untuk badan kita harus mendak. Ini harus mendak ya, harus mendak, harus degek. Kaki juga. Untuk kaki ini kita membentuk T kecil menghadap ke depan, tidak ke samping kanan maupun ke samping kiri. Oke, untuk dari depan dilihat seperti ini. Namanya gerak sangkah. Baik, untuk berikutnya kita ada gerak songkloh ya teman-teman. Karena di video ada kesalahan teknis, jadi kami tampilkan berupa gambar. Untuk yang pertama, kedua tangan berada di samping badan membentuk huruf M dengan jarak 2 jengkal dan kedua telapak tangan menghadap serong bawah. Lalu posisi jari membentuk bajul mangap. Lalu untuk posisi badan degek. Buskan dada tegap lurus dan statis dengan titik tumpu pada salah satu bagian tubuh. Dan untuk posisi kaki yang pertama, mendak. Kakinya menekuk lutut ke depan dengan posisi telapak kaki merapat. Dan kaki drop ya teman-teman, tidak jinjit. Next kita lesung. Yuk Mbak gerakan. Nah, ini sama kan tadi teman-teman, kayak apa? Ya betul, kayak biar sama hiding. Untuk posisi tangan kanan sendiri sama teman-teman, ini lurus ke samping dengan jari-jari membentuk bajul mangap. Dan untuk telapaknya lurus ke depan. Untuk pandangannya juga sama, mengikuti gerak tangan. Dan untuk tangan kiri ini berada di atas kepala. Berada di atas kepala dengan jarak 1 jengkal. Dan ini telapak tangan menghadap ke atas dan jari-jarinya membentuk bajul mangap. Kita lanjut ke badannya. Nah, ini untuk badannya kita mendak, konsisten mendak dan harus degek. Ya, seperti ini ya teman-teman untuk badannya. Next kita ke kaki. Nah, ini untuk kakinya sama. Yang kiri ini di belakang, jinjit penuh ya teman-teman. Kalau dari depan seperti huruf E. Nah, nih dari depan dilihat seperti ini. And the next kita sagah. Yuk Mbak. Nah, ini posisi sagah ya teman-teman. Untuk posisi tangan kanan ini berada di depan dada. Berada di depan dada dan jari-jarinya membentuk bajul mangap. Betul sekali. Nih, telapak tangannya ke, ya betul, ke depan. Nih, lanjut ke tangan kiri. Untuk tangan kiri ini berada di pinggul dan pergelangan tangan menekuk di belakang. Ini harus
menempel dengan pinggul ya teman-teman. Nih. Tuh, seperti itu ya. Dan untuk posisi kepala ini sedikit miring ke kanan ya teman-teman. Dan pandangannya ke depan. Nih, kita lanjut ke badan. Untuk badannya ini pinggulnya sedikit nyerong ke kiri ya teman-teman. Tetap kita harus degek dan mendak. Lanjut ke kaki. Untuk kakinya ini membentuk T kecil. Bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Bedanya kita sedikit nyerong ke kanan nih. Lihat teman-teman. Posisi kaki kiri sedikit nyerong ke kanan. Nah, kelihatan? Oke. Nah, kalau di depan dilihat seperti ini. Oke, lanjut. Layung, yuk Mbak. Nah, ini ada yang inget nggak? Tadi kayak posisi apa? Ayo. Yap, betul sekali. Seperti posisi ngayun. Bedanya, kalau ngelayung ini sedikit melebar teman-teman. Posisinya ini sama di atas kepala dan sedikit melebar ke kanan untuk posisi tangan kanan. Untuk jari-jari ini membentuk bajul mangap, sama ya teman-teman, karena Banyuwangi itu identik dengan bajul mangap. Untuk telapaknya kita lurus ke atas. Lanjut ke tangan kiri. Nah, untuk tangan kiri ini sama teman-teman, sedikit melebar ke kiri. Tadi kalau ngayun kan di sini. Nah, betul, di samping pinggul. Kalau layung ini sekitar 2 jengkal jaraknya teman-teman dari pinggul. Sama untuk jari-jarinya membentuk bajul mangap. Dan untuk telapaknya kita menghadap ke bawah. Lanjut, ini kepala sama teman-teman sedikit miring ke kanan, pandangan kita ke depan. Untuk badan, pinggul sedikit menyerong ke kiri dan badannya tetap harus degek dan mendak. Next, kita langsung ke kaki. Yuk, lanjut ke kaki. Untuk kaki kita membentuk T kecil menyerong ke kanan ya teman-teman. Ini membentuk T kecil. Bedanya ini menyerong ke kanan. Oke, kalau dari depan dilihat seperti ini. And the last, kita ada ngeber. Nah, nih sama kayak gerak apa tadi teman-teman? Yaps, betul sekali, sama seperti ngalang. Bedanya apa? Bedanya kalau ngeber itu miring ya teman-teman. Kalau ngalang tadi kan lurus. Kalau ngeber itu miring. Dengan posisi tangan kanan lurus ke kanan dan ke atas, di atas kepala. Lurus ke samping kanan, di atas kepala. Dan untuk tangan kiri lurus ke samping kiri, ke bawah teman-teman. Untuk posisi jarinya ini jari telunjuk ditekuk ke bawah. Dan untuk telapak tangannya menghadap ke belakang. Untuk kepala ini miring ya teman-teman, miring ke kanan. Pandangannya ke depan. Lanjut ke badan. Badannya ini untuk pinggulnya menyerong ke kiri ya teman-teman, sama seperti sagah ataupun ngayun layung tadi. Ini menyerong ke kiri teman-teman. Tetap mendak, tidak boleh tegap. Next, kita lanjut ke kaki. Nah, untuk kaki kita membentuk T kecil menyerong ke kanan atau menghadap ke kanan ya teman-teman, tidak menghadap ke depan ataupun ke kiri, menghadapnya ke kanan. Kalau dilihat dari depan seperti ini. Oke,
itu tadi gerak dasar yang sudah kami peragakan ya teman-teman. Semoga yang request ataupun yang minta kami untuk peragakan gerak dasar bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmunya. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang berkenan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga kritik sarannya ya teman-teman. Next kita konten apa lagi?